Halo semua, selamat datang dan selamat belajar bersama saya, Rania. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan materi tentang basic grammar. Seperti yang kita tahu, bahasa Inggris sudah menjadi salah satu bagian dari tes masuk kerja di beberapa perusahaan seperti BUMN dan beberapa perusahaan swasta. Berbeda dengan multinational company, kalau di multinational company itu proses rekrutmennya menggunakan bahasa Inggris dari awal hingga akhir. Untuk bisa lebih menguasai bahasa Inggris, ayo kita mulai pembahasannya. Untuk mempermudah kita dalam berbahasa Inggris, kita perlu memahami basic grammar-nya terlebih dahulu. Apa sih grammar itu? Grammar merupakan aturan yang menjadi acuan pada penyusunan struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Grammar ini sangat penting karena dapat membantu kita untuk memahami maksud dari kalimat tersebut. Di dalam grammar ada subtopiknya lagi, yaitu tenses. Tenses itu sebuah konsep yang menerangkan waktu kejadian dari sebuah pernyataan atau kalimat. Jadi dari tenses ini kita bisa tahu bahwa peristiwa dari kalimat tersebut itu sudah terjadi, sedang terjadi, atau belum terjadi. Di samping itu, rangkaian kata dapat dikatakan menjadi sebuah kalimat jika terdiri dari sekurang-kurangnya subjek dan verb atau kata kerja. Jadi untuk mempermudah kita dalam memahami sebuah kalimat, kita harus bisa mengidentifikasi setidaknya subjek dan kata kerjanya terlebih dahulu. Nah, untuk tenses sendiri ada bermacam-macam jenisnya. Berdasarkan waktunya, tenses dapat dikelompokkan menjadi present, past, dan juga future. Di dalam present, past, dan juga future ada simple, continuous, perfect, dan perfect continuous yang nanti akan dibahas lebih detail pada slide selanjutnya. Nah, untuk tenses pertama yang akan kita bahas adalah simple tense. Di dalam simple tense ini, yang pertama ada simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Tense ini memiliki formula subject plus verb 1, atau verb yang digunakan dalam bentuk present form atau bentuk dasar dari sebuah verb. Simple present tense ini biasanya kita ketahui melalui kata-kata always, every, never, normally, often, sometimes, usually, dan juga seldom. Yang kedua ada simple past tense. Simple past tense digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Tense ini memiliki formula subject plus verb to, atau verb yang digunakan dalam bentuk past form. Selain itu, beberapa kata yang menjadi ciri khas dari tenses ini adalah yesterday, ago, seperti 2 days ago atau a week ago, in yang diikuti oleh waktu seperti in 2024 atau in 2020, ada juga last yang diikuti oleh keterangan waktu seperti last year atau last week, dan juga this yang diikuti oleh keterangan waktu seperti this morning atau this afternoon. Dan yang ketiga ada simple future tense. Simple future tense digunakan untuk mengindikasikan suatu kejadian di masa yang akan datang dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Jadi di simple future tense ini kejadiannya belum terjadi tapi sudah direncanakan bahwa hal itu akan terjadi di masa yang akan datang. Tense ini memiliki formula subject plus will plus verb dalam bentuk present form atau verb 1. Tenses ini mempunyai ciri khasnya yaitu ada kata will. Jadi kalau teman-teman semua menemukan kalimat yang memiliki kata will, itu sudah pasti simple future tense ya. Untuk contoh kalimat dari ketiga tenses ini, ayo kita berpindah ke slide selanjutnya. Contoh pertama dari simple present tense. Untuk kalimat positifnya adalah I often drink a cup of tea. Di kalimat ini, subjeknya yaitu I, dan verbnya yaitu drink. A cup of tea dalam kalimat ini berperan sebagai objek. Nah, kalau subjeknya she, he, atau it, verbnya harus ditambah s atau is ya teman-teman. Pada kalimat negatif, formulanya tinggal ditambah do atau does not di antara subjek dan verbnya. Do not untuk I, you, they, we, dan does not untuk she, he, it. Sedangkan untuk kalimat tanya, do atau does-nya diletakkan sebelum subjek. Jadi contoh kalimatnya adalah do you always drink a cup of tea? Contoh kedua dari simple past tense. Untuk kalimat positifnya adalah they went to the cafe yesterday. Di sini ada kalimat yesterday yang menunjukkan waktu kejadian yang sudah terjadi kemarin. Di dalam kalimat ini subjeknya adalah they dan verbnya yaitu when atau bentuk kedua dari go. The cafe di kalimat ini merupakan keterangan tempat dan yesterday-nya adalah keterangan waktu. Untuk kalimat negatifnya, formulanya tinggal ditambah did not di antara subjek dan verbnya. Di kalimat negatif, verbnya kembali ke verb 1 karena bentuk past tense-nya sudah diwakili oleh did. Jadi contoh untuk kalimat negatifnya adalah they didn't go to the cafe yesterday. Sedangkan untuk kalimat tanyanya, did-nya diletakkan sebelum subjek dan verbnya juga menggunakan
menggunakan verb one. Sebagai contoh, did they go to the cafe yesterday? Contoh ketiga yaitu simple future tense. Oh iya, untuk kata-kata yang menandakan bahwa kalimat tersebut adalah simple future tense adalah in a year, next yang diikuti oleh keterangan waktu seperti next year atau next week, tomorrow, dan juga later. Di simple future tense ini ditandai dengan kata will di antara subject dan juga verb-nya. Untuk verb-nya, tenses ini menggunakan verb 1 ya teman-teman. Contoh kalimat positifnya adalah I will present my project next week. Sedangkan kalimat negatifnya, formulanya tinggal ditambah will not di antara subject dan juga verb-nya. Contohnya, I will not present my project next week. Sedangkan untuk kalimat tanya, will-nya diletakkan sebelum subject ya, seperti kalimat ini. Will you present your project next week? Oke, setelah tadi kita bahas tentang simple tense, selanjutnya kita akan membahas tentang continuous tense. Continuous tense ini menunjukkan kejadian yang masih atau sedang berlangsung pada waktu tersebut. Untuk continuous tense yang pertama ada present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk membicarakan kegiatan yang sedang berlangsung saat pembicaraan tersebut sedang terjadi. Tense ini memiliki formula berupa subject, am is are, plus verb ing atau verbnya dalam bentuk continuous form. Jadi di tense ini kita menggunakan to be yaitu am is are dan juga verb yang digunakan adalah verb ing. Beberapa kata yang dapat menjadi ciri khas dari tenses ini adalah at the moment, just now, right now, and look. Yang kedua ada past continuous tense. Nah, past continuous tense ini digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Biasanya ada dua kejadian di masa lampau dan satu kejadian menginterupsi kejadian yang lain. Kejadian yang sedang diinterupsi tersebut yang menggunakan past continuous tense, misalnya ada kejadian A. Nah, kejadian A ini sedang berlangsung, lalu muncullah kejadian B. Jadi, kejadian B ini terjadi ketika kejadian A masih berlangsung. Nah, kejadian A ini yang kita sebut sebagai past continuous tense. Untuk formula dari tenses ini yaitu subject, was atau were, plus verb ing. Di tenses ini kita menggunakan to be dalam bentuk past ya teman-teman. Yang ketiga ada future continuous tense. Future continuous tense ini digunakan untuk menunjukkan aksi yang terjadi pada waktu tertentu di masa yang akan datang dan aksi yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Untuk formulanya yaitu subject plus will plus be plus verb ing. Ayo kita lanjut ke slide berikutnya untuk melihat contoh dari ketiga tenses ini. Oke, ayo kita mulai dari contoh kalimat present continuous tense. Contoh kalimat positif dari present continuous tense yaitu they are watching a movie now. They sebagai subjeknya, are sebagai to be, dan watching sebagai verb ing-nya. Kalimat negatifnya menjadi they are not watching a movie right now. Jadi untuk kalimat negatifnya tinggal ditambah not setelah to be-nya aja ya. Sedangkan untuk kalimat tanyanya kita ubah posisi to be-nya menjadi di awal kalimat atau sebelum subjek seperti are they watching a movie just now? Contoh kedua dari past continuous tense. Untuk kalimat positifnya berbentuk she was preparing for the family dinner. Di kalimat ini, she sebagai subjeknya, was sebagai to be dalam bentuk past, dan preparing sebagai verb ing-nya. Kalimat negatif untuk past continuous tense-nya yaitu she was not preparing for the family dinner last night. Sama seperti present continuous tense, untuk kalimat negatifnya tinggal ditambah not setelah to be-nya. Sama juga seperti present continuous tense, untuk kalimat tanya, posisi to be menjadi di awal kalimat atau sebelum subjek. Contohnya, was she preparing for the dinner when you met a coffee last night? Dan contoh ketiga dari future continuous tense. Contoh kalimat positif dari future continuous tense yaitu I will be attending the event this afternoon. Kalimat negatifnya yaitu I will not be attending the event this afternoon. Pada kalimat negatifnya tinggal ditambah not setelah kata will-nya. Dan untuk kalimat tanyanya yaitu will you be attending the event this afternoon? Dalam kalimat tanya, posisi will menjadi di awal kalimat atau sebelum subjeknya. Nah, sekarang ayo kita pindah ke perfect tense. Perfect tense yang pertama ada present perfect tense. Present perfect tense digunakan untuk menunjukkan aksi yang masih berlangsung atau baru saja selesai. Jadi, kejadiannya kayak yang baru selesai beberapa detik yang lalu dan juga pada tenses ini menekankan pada hasil dari kejadian tersebut. Untuk formula dari tenses ini adalah subject plus has
or have plus verb t atau past participle form. Ciri khas dari tenses ini adalah menggunakan has atau have yang diikuti oleh verb 3 ya teman-teman. Selanjutnya ada past perfect tense. Past perfect tense digunakan untuk menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Untuk lebih jelasnya, kejadian A harus terjadi dan selesai terlebih dahulu sebagai syarat untuk memulai kejadian B. Kalau kejadian A belum selesai, kejadian B tidak bisa dimulai. Tenses ini memiliki formula subject plus had plus verb 3. Tenses ini menggunakan had sebagai bentuk past dari has or have. Kalau untuk verbnya tetap menggunakan verb 3. Yang ketiga ada future perfect tense. Future perfect tense digunakan untuk menekankan pada aksi yang sudah berakhir pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi kejadian yang terjadi di tenses ini seperti diberi target dengan waktu yang sudah ditentukan dan waktu tersebut ada di masa depan seperti besok, lusa, atau bulan ini. Untuk formulanya yaitu subject plus will have plus verb 3. Yang menjadi penanda bahwa ini future perfect tense adalah kata will have yang diikuti oleh verb 3. Untuk contoh dari ketiga tenses ini, ayo kita pindah ke slide selanjutnya. Contoh yang pertama ada present perfect tense. Untuk contoh dari kalimat positifnya yaitu he has already finished his homework. Dia telah menyelesaikan PR-nya. Contoh kalimat negatifnya berupa he has not finished his homework yet. Untuk kalimat negatif seperti biasa tinggal ditambah not aja ya. Dan pada tenses ini notnya setelah kata has atau have. Dan contoh kalimat tanyanya adalah has he finished his homework? Pada kalimat tanya, posisi has atau have ada di awal kalimat dan berada sebelum subject. Untuk yang kedua, ada contoh dari past perfect tense. Contoh kalimat positifnya adalah he had completed the project before he presented it to the stakeholders. Jadi pada kalimat ini kejadian A-nya adalah he had completed the project dan kejadian B-nya adalah he presented it to the stakeholders. Jadi pada contoh kalimat ini dia tidak bisa present the project kalau dia belum menyelesaikan projectnya. Di sini dapat kita lihat bahwa kejadian A menjadi syarat untuk terjadinya kejadian B. Kalimat negatifnya menjadi he hadn't completed the project. Seperti biasa, untuk kalimat negatif tinggal kita tambahkan not aja dan pada tenses ini notnya ditambahkan setelah kata had. Dan kalimat tanyanya berupa had he already completed the project? Untuk kalimat tanya, posisi had berada di awal kalimat. Yang ketiga ada contoh dari future perfect tense. Contoh dari kalimat positifnya adalah they will have finalized the final presentation in a week. Future perfect tense ini seperti deadline yang harus kita selesaikan di waktu yang akan datang. Kalimat negatifnya berupa they will not have finalized the final presentation by tomorrow. Sama seperti yang lain, pada kalimat negatif tinggal kita tambahkan not aja ya, dan posisi not pada tenses ini ada di antara will dan have. Dan contoh dari kalimat tanyanya adalah will they have finalized the presentation in a week? Struktur dari kalimat tanya pada tenses ini adalah will plus subject plus have atau has plus verb 3. Untuk tenses yang selanjutnya ada perfect continuous tense yang merupakan gabungan dari perfect tense dan juga continuous tense. Yang pertama ada present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense ini digunakan untuk mengungkapkan aksi yang telah selesai di masa lampau atau aksi yang telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Biasanya aksi tersebut ada durasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Formula dari tenses ini adalah subject plus has or have plus been plus verb ing. Tenses ini ditandai dengan kata has atau have lalu diikuti oleh been dan menggunakan verb ing. Yang kedua ada past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi yang terjadi di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Tenses ini menekankan pada durasi kejadiannya. Untuk formula dari tenses ini adalah subject plus had plus been plus verb ing. Hampir mirip dengan present perfect continuous tense, bedanya tenses ini menggunakan kata had yang diikuti oleh been dan juga verb ing. Dan yang ketiga ada future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense digunakan untuk menunjukkan serangkaian aksi yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. Untuk formulanya berupa subject plus will have been plus verb ing. Kata yang menjadi ciri khas dari tenses ini adalah will have been yang diikuti oleh verb ing. Ayo kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui contoh
contoh dari kalimatnya. Yang pertama ada contoh dari present perfect continuous tense. Oh iya, untuk perfect continuous tense ini biasanya ada kata for atau since di dalam kalimatnya ya. Contoh kalimat positif dari present perfect continuous tense adalah She has been living here since 2010. Di dalam kalimat ini dapat kita ketahui bahwa dia sudah tinggal di sini dari tahun 2010. Sampai saat ini juga dia masih tinggal di sini. Untuk kalimat negatifnya, she has not been living here for the last few years. Dan untuk kalimat tanyanya berupa has she been living here for the past 5 years? Move ke contoh kedua dari past perfect continuous tense. Contoh kalimat positifnya adalah he had been waiting for his friends since 2 p.m. Kalimat negatifnya menjadi he hadn't been waiting for his friends. Dan bentuk kalimat tanyanya berupa had he been waiting for his friends? Dan contoh yang ketiga dari future perfect continuous tense. Contoh kalimat positif dari tenses ini berbentuk you will have been leading a meeting for the next few hours. Sedangkan kalimat negatifnya berbentuk you will not have been leading a meeting all day long. Dan untuk kalimat tanyanya berupa will you have been leading a meeting for the next hours? Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Untuk next videonya kita akan langsung membahas soal agar teman-teman semua dapat memahami semua tenses ini. Don't forget to keep doing a little progress every day, and that's all for today's learning, and I will see you again in another video. Bye bye.